Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Krisnamurti dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2015 dengan NIM 15410111112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Data Pendapatan Parkir dengan Metode Statistik Deskriptif berbasis website pada PT Damarjati Stono Putro. Latar belakang yang saya ambil, PT Damarjati Stono Putro sendiri adalah perusahaan yang berdiri di awal tahun 2018 yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyedia jasa parkir yang lebih dikenal dengan brand Damartana. PT Damarjati Stono Putro sendiri selain berfokus pada bidang pengelolaan dan penyedia jasa parkir, juga berfokus pada penyedia peralatan parkir dan sistem software e-parking. PT Damarjati Stono Putro sendiri sudah mengelola 12 lokasi dengan dibantu 120 tenaga kerja lapangan, yang dimana di tiap lokasi terdapat satu koordinator lapangan didampingi dengan 2 shift leader. Selain bertugas sebagai pengawas SDM dan pengawas peralatan parkir, mereka juga bertugas sebagai penerima setoran dan pengirim setoran pendapatan. Di tiap-tiap lokasi yang sudah dikelola oleh PT Damartana sudah disupport dengan MPLS dan VPN. Apa sih MPLS dan VPN itu? MPLS adalah Multi Protocol Label Switching, sementara VPN adalah Virtual Protocol Network. Fungsi dari kedua perangkat tersebut adalah menghubungkan jaringan antara lokasi dengan pihak kantor, sehingga memudahkan pihak kantor untuk melakukan monitoring secara real time. Beginilah alur pendapatan sehingga menjadi pengukuhan pendapatan. Pertama, koordinator lapangan menerima uang setoran dari tiap-tiap pos kasir, kemudian memasukkan data dan menerima setoran sesuai dengan jumlah setoran yang diterima. Yang ketiga, mencetak hasil laporan tersebut. Yang keempat, setelah dirasa semua setoran sudah terkumpul, pihak dari koordinator lapangan atau pihak dari lokasi akan mengirimkan pendapatan tersebut ke dua pilihan. Yang pertama ke pihak bank, yang kedua adalah ke divisi keuangan. Bila mereka menyetorkan ke pihak keuangan, akan mendapatkan form BAST atau form berita acara serah terima sebagai pengukuhan pendapatan yang sudah diterima. Bila mereka menyetorkan ke bank, mereka akan menerima bukti invoice penyetoran dari bank terdekat atau bank tenan. Setelah dirasa semua lokasi sudah menyetorkan pendapatan, admin parking akan melakukan pencocokan hasil rekap pendapatan dengan aplikasi admin yang ada di tiap-tiap lokasi. Selanjutnya membuat rekap data penghasilan di Excel dan memasukkan data pendapatan di aplikasi SAP. Kemudian akan dilemparkan ke bagian keuangan untuk melakukan clearing pendapatan pada hari tersebut. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah yang pertama, tidak terintegrasinya data informasi pendapatan dalam satu platform yang berdampak dengan kesulitan mencari data yang dibutuhkan untuk bahan laporan. Yang kedua, tidak adanya media penyampaian informasi pendapatan secara langsung atau real time kepada para direksi, manajer, supervisor yang berada di kantor pusat maupun kantor area, dan berdampak pada kesulitan membuat bahan evaluasi rekon bulanan, pandemik, dan peningkatan usaha. Dari permasalahan pertama, tidak terintegrasinya data informasi pendapatan dalam satu platform, dengan solusi membuat sebuah rancang bangun aplikasi pengolahan data pendapatan parkir berbasis website dengan metode statistik deskriptif pada PT Damartana guna menunjang acuan data kepada pihak auditor agar tidak terjadi kecurigaan terhadap perusahaan. Yang kedua, tidak adanya media penyampaian informasi pendapatan secara langsung atau real time oleh para direksi, manajer, supervisor kantor pusat maupun area, dengan solusi membuat sebuah rancang bangun aplikasi. Permasalahan yang terjadi menimbulkan sebuah solusi. Solusi yang pertama adalah membuat sebuah rancang bangun aplikasi pengolahan pendapatan parkir dengan metode statistik deskriptif dengan berbasis website pada PT Damarjati Stono Putro guna menunjang acuan data kepada pihak auditor agar tidak terjadi kecurigaan terhadap perusahaan. Yang kedua adalah membuat sebuah rancang bangun aplikasi pengolahan data pendapatan parkir berbasis website diperuntukkan untuk mempermudah penyampaian media informasi yang dapat menjadi acuan bahan evaluasi kepada jajaran terkait. Diharapkan rancang bangun aplikasi pengolahan data pendapatan parkir dengan metode statistik deskriptif berbasis website pada PT Damarjati Stono Putro ini bertujuan untuk membantu pekerjaan dari bidang divisi keuangan dan divisi parkir dan memudahkan penyampaian informasi pendapatan kepada para petinggi yang ada di PT Damarjati Stono Putro sehingga dapat membantu pekerjaan layanan jasa parkir PT Damarjati Stono Putro dalam hal informasi data pendapatan menjadi lebih efisien. Melanjutkan ke landasan teori. Landasan teori yang saya pakai ada dua.
Yang pertama SDLC atau System Development Life Cycle, yang kedua adalah Statistic Descriptive. Landasan teori yang pertama adalah System Development Life Cycle atau SDLC. Yang pertama adalah tahapan Requirement Analysis, yang dimana itu melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait masalah-masalah yang terdapat dalam perusahaan. Yang kedua adalah System Design, yaitu adalah membuat desain sistem yang memungkinkan untuk tahapan implementasi. Yang ketiga adalah tahapan implementasi. Tahapan implementasi adalah tahapan di mana merancang sebuah rancang bangun aplikasi tersebut agar siap diaplikasikan kepada perusahaan. Yang keempat adalah tahapan testing. Testing di sini adalah mencari bug atau error pada aplikasi sebelum di launching. Proses yang kelima adalah deployment. Deployment adalah menjaga untuk error atau bug agar tidak muncul kembali. Yang keenam adalah maintenance. Maintenance di sini adalah untuk menjaga setiap program akan berjalan secara baik dan benar. Beginilah contoh rekap pendapatan dengan tabel Excel yang sudah selama ini dikelola. Ada target RKA. Di situ target RKA adalah target tahunan yang harus dicapai oleh tiap-tiap daerah. Sebelahnya adalah target bulanan, yaitu total pendapatan bulanan dibagi dengan target RKA, maka ada selisih sekian juta, menimbulkan berapa persen total pendapatan yang sudah didapatkan. Melanjutkan ke landasan teori yang kedua adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif di sini adalah untuk menghitung nilai rata-rata, nilai minimal dan nilai maksimal dari total pendapatan. Akan saya jelaskan, X di sini adalah total dari data dan F sendiri adalah total dari rata-rata pendapatan. Untuk mencari rata-rata dengan rumus X dibagi XF1 ditambah X2 sebagai banyak data dibagi dengan rata-rata total pendapatan. Untuk nilai maksimalnya adalah data pendapatan ditambah sejumlah dengan data pendapatan yang sudah peroleh. Begitu pula dengan untuk mencari nilai minimal. X1 dikurangi X2 dikurangi X3 dikurangi sebanyak data yang sudah ada. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang aplikasi admin di mana semua data itu akan diolah. Yang pertama, untuk transaksi kasir, di sini sudah ada setoran kasir atau release. Jadi di tiap-tiap lokasi yang sudah dikelola, sudah ada aplikasi ini di tiap-tiap lokasi. Nah, ini untuk nama kasirnya di tiap shift. Dengan lalu melanjutkan dengan memasukkan jumlah setoran yang didapat, jumlah casualnya. Lalu bila ada tiket masalah, dimasukkan ke tabel yang sebelah sini. Setelah itu akan timbul nominal jumlah tiket masalah. Setelah itu akan melakukan proses data dan di situ ada, setelah diproses akan muncul nilai minus atau nilai plus dari setoran yang sudah disetorkan. Baik, di sini akan muncul untuk laporan pendapatan yang sudah dilakukan oleh tiap-tiap lokasi dan tiap-tiap shift. Begini tampilannya, ada jumlah cash yang diterima, ada jumlah card, ada setoran kasir dengan jumlah yang sesuai, lalu ada tiket masalah, ada pembayaran minus ataupun plus. Di sini sudah terlihat jelas. Untuk preview data lengkapnya seperti demikian. Ini untuk jumlah setoran kasir. Baik, berikut adalah tampilan laporan dari rekap kendaraan. Di sini juga ada detail transaksi kendaraan. Ada transaksi kasir ada rekap per pos, ada juga rekap kendaraan dan untuk rekap kendaraan di sini adalah menampilkan jumlah mobil, motor, dan truk. Jadi total untuk kuantitinya terdapat di sini. Untuk kuantitinya akan di sini, lalu jumlah kuantiti yang keluar ada di tabel sebelah sini. Untuk member ada di sebelah sini, untuk tiket masalah ada di sebelah sini. Lalu jumlah casual atau uang yang didapatkan adalah sejumlahnya ada di tabel sebelah sini. Untuk manual tiketnya ada di tabel sebelah sini, sehingga bila ditampilkan dalam bentuk sebuah laporan akan jadi baik. Laporan yang sudah di preview datanya akan tampil seperti ini dengan jumlah casual pendapatan total ditambah dengan jumlah manual tiket akan memperoleh pendapatan sistem. Setelah itu dikurangin oleh pendapatan tiket masalah
sehingga timbul total pendapatan secara global. Jadi urutannya casual atau uang yang disetorkan dengan jumlah setoran kasir akan muncul dari jumlah setoran kasir. Untuk pendapatan sistem sendiri dikurangin untuk pendapatan tiket masalah, terbitlah total pendapatan yang seperti di website demikian. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang tampilan websitenya. Tampilan website di sini adalah dari data-data yang ada di aplikasi admin sendiri itu akan ditampilkan dengan tampilan informasi yang seperti demikian dalam bentuk table, grafik. Jadi untuk pendapatan motor di satu daerah misalkan 273, dengan pendapatan mobil 370, dengan pendapatan helm 0, tiket masalah sejumlah 3.931, dengan pendapatan member 0, dengan pendapatan setoran kasirnya 0. Jadi total pendapatan ini semua dikurangi dengan tiket masalah, jumlahnya adalah total pendapatan. Dan di sini kita juga bisa tahu total pendapatan secara garis besar ada di grafik sebelah sini. Jadi untuk sumbu Y di sini adalah total jumlah pendapatan yang diterima. Nah, sejumlah katakan 260.000 atau 26.000. Dan di sini adalah di sumbu X-nya adalah tanggal-tanggal di mana pendapatan itu di search. Nah, jadi kita bisa menjadi bahan evaluasi kepada para direksi di tanggal berapa ada pendapatan turun dan di tanggal berapa pendapatan naik. Di bawahnya sendiri ada volume kendaraan yang ditampilkan dengan grafik sekian. Di sumbu X sendiri ini adalah waktu dalam 24 jam. Jadi untuk evaluasi para direksi tahu ketika jam berapa volume kendaraan itu dikatakan ramai atau dikatakan turun di tanggal berapa. Lalu untuk pendapatan per periode juga bisa dimonitoring dalam grafik tersebut. Untuk dalam 24 jam bisa diketahui pendapatan di jam-jam tertentu paling banyak pendapatan di jam berapa. Ini bisa diketahui dari informasi yang di sini. Lalu para direksi ataupun manajer kantor pusat terkait juga dapat memonitoring pendapatan kasir dari tiap shiftnya. Jadi untuk shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga di total jumlah dengan pendapatan bersih, hasilnya adalah pendapatan bersih. Lalu untuk di tiap-tiap tanggalnya, para direksi juga bisa mengevaluasi tiket masalah yang terjadi di tiap harinya dengan jumlah sedemikian. Untuk volume kendaraan atau volume parkir di tiap harinya itu ada. Jadi di grafik ini menampilkan di sumbu X-nya adalah hari-hari dan di sumbu Y-nya adalah jumlah, kuantiti rata-rata. Di hari mana yang sekiranya pendapatan atau volume parkir itu tinggi, trafficnya tinggi, sehingga bisa mengantisipasi keramaian atau kemacetan yang ada di lokasi tersebut. Lalu di sini juga ada grafik rata-rata untuk mobil yang masuk dan motor yang keluar. Jadi ada rata-rata untuk volume total kendaraan di sini sudah ada. Jadi untuk bahan evaluasi bagi perusahaan akan lebih gampang karena sudah bentuk grafik. Bagaimana untuk melihat semua lokasi untuk menjadi bagian pertimbangan? Baik, untuk pilihan untuk melihat data all di tiap-tiap lokasi, filter di sini akan menampilkan seperti demikian. Untuk total pendapatan seperti demikian, tapi untuk perbandingan antara lokasi akan tampil di grafik yang di sini. Jadi untuk pendapatan dari masing-masing lokasi akan dapat dilihat dari sini, apakah trafficnya naik, trafficnya turun, atau terkesan landai. Berikut yang dapat saya sampaikan dengan kesimpulan, aplikasi ini dapat membantu untuk menampilkan informasi pengelolaan pendapatan parkir kepada para direksi ataupun jajaran terkait guna bahan evaluasi dan rancangan untuk kedepannya. Terima kasih, saya Bagus Krisnamurti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.